Saudara, kasus kekerasan seksual di sekolah belakangan ini muncul di beberapa daerah. Pelakunya ada tenaga pengajar. Kami berikan data beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama, kasus pemerkosaan santriwati yang terjadi di Pondok Pesantren Madani Boarding School di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelakunya adalah pengajar sekaligus pemimpin pondok pesantren. Dalam kasus ini, 21 santriwati menjadi korban, bahkan 7 diantaranya hingga melahirkan. Kasus kedua, saudara, terjadi di sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan guru agama mencabuli 15 siswinya dengan modus iming-iming nilai bagus. Pelaku pun telah ditangkap polisi. Dan yang paling baru, saudara, dugaan kasus pencabulan terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Tasikmalaya hampir 3 pekan lamanya terus mendampingi para korban santriwati yang mengaku dicabuli guru pesantrennya sendiri. Usai penelusuran KPAI Tasikmalaya, jumlah korban mencapai 9 orang santriwati di pesantren yang sama. Saudara, lalu sejauh mana perkembangan kasus pencabulan santriwati di Tasikmalaya? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dede Ibin, langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat petang, Dede. Apa perkembangan terbaru soal kasus pencabulan santriwati di Tasikmalaya? Baik, Ibrahim dan saudara dilaporkan dari Tasikmalaya. Info terkini yang didapat dari beberapa informasi beredar termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya bahwa kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Dan memang informasi yang didapat dari beberapa kasus ini, ternyata dari 9 orang santri yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, dinyatakan ada 5 orang yang sudah mengaku dirinya dilakukan pencabulan oleh guru yang juga pengasuh pondok pesantren di Tasikmalaya. Dan perlu diinformasikan juga Ibrahim juga saudara, saat ini memang ada 2 orang yang sudah dimintai keterangan menjadi saksi. Salah satunya yaitu santri yang menjadi korban pencabulan oleh oknum guru pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan kemarin polisi sudah membawa kedua orang tersebut atau anak santri tersebut untuk dilakukan visum di salah satu rumah sakit. Hingga kini memang pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan apakah korban tersebut benar-benar menjadi korban pencabulan atau korban lainnya dan sebagainya. Jadi hingga saat ini memang pemirsa atau Ibrahim perlu dilaporkan polisi belum bisa menetapkan tersangka terhadap oknum atau guru ngaji tersebut. Dan perlu informasikan juga Ibrahim juga saudara, tadi sempat pihak KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pendampingan, bahkan melakukan terapi terhadap 5 korban anak atau santriwati yang memang usianya rata-rata 15 tahun hingga 17 tahun atau yang masih usia mulai madrasah sanawiyah atau setingkat SMP hingga SMA atau madrasah aliyah. Seperti itu Ibrahim yang perlu dilaporkan dari Tasikmalaya. Apalagi sebetulnya yang didalami oleh polisi? Bukti apa lagi yang kini diperlukan oleh polisi? Ya, hingga saat ini memang pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya masih terus mendalami kejadian aksi bejat yang dilakukan oleh oknum guru juga pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan bukti yang memang dipegang oleh pihak polisi atau yang sudah dilakukan penyelidikan sejauh ini pihak Polres sudah mengumpulkan data pengakuan dari beberapa saksi termasuk para korban 5 orang yang kemarin sudah dimintai keterangan di ruang PPA Reskrim Polres Tasikmalaya. Jadi berdasarkan pengakuan para korban, mereka mengaku dicabuli oleh oknum guru pengasuh pondok pesantren ketika mereka sedang sakit. Kemudian modus yang dilakukan aksi bejat oleh oknum tersebut pura-pura menengok, memberi perhatian hingga memberi air doa. Namun kenyataannya oknum guru pengasuh pesantren tersebut melakukan di luar dugaan yang tidak diinginkan atau diharamkan oleh agama. Dan perlu juga diinformasikan Ibrahim juga saudara, tadi sempat melakukan wawancara dengan dari Forum Pondok Pesantren Tasikmalaya, termasuk dari penasehat langsung yaitu Kiai Haji Muhammad Aminuddin. Jadi perwakilan ulama Tasikmalaya mengutuk keras
dan meminta pihak aparat penegak hukum untuk menghukum oknum tersebut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Karena mereka mengaku terasa tersoreng-moreng akibat ulah yang dilakukan oleh oknum pengasuh pesantren tersebut. Terlebih Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri atau 1000 pesantren. Seperti itu Ibrahim yang perlu dilaporkan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih Dede Ibin untuk laporan Anda langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat.